Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan dengan prodi D3 Teknik Grafika. Kami akan memenuhi tugas mata kuliah cetak offset dengan dosen pengampu Bapak Hibertus Rudi Kusmantoro. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan-permasalahan cetak yang dapat terjadi pada proses cetak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pertama, yaitu ghosting. Ghosting ini ditandai dengan adanya bagian warna tinta cetak yang lebih muda ataupun lebih terang pada bagian image, atau dapat kita simpulkan juga sebagai bayangan di area image. Pada gambar dapat kita lihat contoh ghosting. Untuk penyebab utama dari ghosting ini karena tidak seimbangnya kadar air pembasah dan tinta yang kita gunakan. Jadi air pembasah yang kita gunakan itu terlalu banyak. Bagaimana kita dapat mengetahui apakah ghosting ini terjadi pada hasil cetak kita? Kita dapat mengetahuinya dengan cara melihat visual pada hasil cetak menggunakan loop. Selanjutnya adalah cara mencegah dan juga mengatasinya. Untuk cara mencegahnya, pertama, kita dapat mengatur layout sedemikian rupa sebelum dicetak agar area dengan solid warna itu dapat terdistribusi dengan rata ke seluruh plat cetak. Yang kedua, atur pemakaian larutan pembasah. Larutan pembasah ini kadarnya harus seimbang dengan tinta yang kita gunakan. Yang ketiga, atur silinder plat dengan plat cetak menggunakan strip yang pas. Jadi plat itu pada saat pemasangan tidak boleh terlalu kendur ataupun terlalu kencang. Jika hal ini telah terjadi, maka cara mengatasinya adalah ulangi prosedur kembali, lalu cari sumber masalahnya. Jika dirasa sumber masalahnya berasal dari layout ataupun tata letak, kita dapat mengubah layout dan tata letak menjadi lebih rapi lagi. Yang kedua, jika dirasa karena penggunaan larutan pembasah yang terlalu banyak, maka kita dapat mengurangi kadar larutan pembasah yang digunakan. Selanjutnya adalah hikis. Hikis ini terjadi ditandai dengan adanya bekas noda seperti cincin yang muncul pada gambar hasil cetakan. Untuk mengetahui apakah permasalahan ini terjadi pada hasil cetak, kita dapat melihat pada permukaan blanket ataupun menganalisa hasil cetak secara visual menggunakan loop. Di gambar itu terdapat contoh hikis, dan untuk penyebab utama hikis itu tersendiri karena adanya kerak ataupun endapan tinta yang masuk ke dalam bak tinta sehingga didistribusi oleh rol tinta. Untuk cara mencegahnya, kita dapat memastikan kulit tinta pada saat membuka kaleng tinta itu telah dibuang. Dan yang kedua, periksalah roll-roll ke mesinnya apakah sudah bersih atau belum. Lalu cara mengatasinya ialah mengulangi prosedur, terus bersihkan roll tinta, lalu ganti tinta lama menjadi tinta yang baru. Permasalahan selanjutnya adalah misregister. Misregister ini adalah tidak tepatnya penumpukan warna pada hasil cetak. Untuk penyebab utamanya itu dikarenakan pemasangan plat ataupun blanket yang kendur. Plat dan blanket yang kendur dapat bergerak dan pergeseran tersebut berdampak pada ketidaktepatan register. Faktor penyebab lainnya itu ada kertas yang moisturnya tidak tepat, terus keausan gripper, dan kesalahan dalam pembuatan plat. Di situ ada contoh dari misregister, yaitu adanya penumpukan warna. Jadi pada hasil cetak itu kita dapat melihat melalui loop di register marknya. Untuk cara mencegahnya, yang pertama, kondisikan kertas cetak, periksa gripper mesin cetak, lalu lakukan pemasangan plat dengan benar. Untuk cara mengatasinya, itu kita dapat mengulangi prosedur kembali dan membuat plat kembali jika dirasa kesalahan terjadi di plat. Lalu kita dapat periksa kondisi pemasangan plat dan blanketnya apakah sudah benar atau belum.
Moire adalah suatu efek yang terjadi pada suatu gambar cetakan yang ditandai dengan munculnya suatu pola seperti putar akibat perbedaan sudut grid halftone yang tidak tepat. Selain itu juga dapat disebabkan saat melakukan scanning model cetakan. Penyebab terjadinya dalam kasus pemeriksaan film CMYK misalnya dapat terjadi bentrokan titik halftone dari satu lapisan tinta dengan lapisan yang lainnya. Efek bentrokan ini yang kemudian dapat menyebabkan moire. Cara mengatasinya, moire dapat dikurangi dengan mengubah sudut yang dihasilkan oleh setiap pola titik halftone. Idealnya sudut titik harus terpisah setidaknya 30 derajat. Itulah sebabnya rangkaian warna CMYK diatur dengan sudut 15 derajat untuk cyan, 75 derajat untuk magenta, dan 45 derajat untuk hitam. Untuk warna kuning khusus menggunakan sudut 0 derajat. Karena jika ditambahkan 30 derajat warna magenta akan jatuh di sudut 105 derajat, di mana posisi akan sama dengan warna cyan. Jadi harus dilakukan dengan memberi jarak 15 derajat dari warna cyan. Pengaturan ini mungkin masih dapat menghasilkan moire, namun karena tinta kuning sangat rendah, umumnya masih dapat diterima. Untuk mengatasinya, pada saat scanning, aktifkan descreening pada software scanner tersebut atau istilah lain sering disebut defocus. Dot gain adalah selisih antara nilai halftone atau dot pada film atau plat cetak. Terdapat nilai halftone pada cetakan atau disebut juga pembesaran titik raster. Terjadinya dot gain pada cetakan merupakan hal yang sangat wajar. Tetapi nilai dot gain-nya haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada. Idealnya untuk cetakan offset, besaran dot gain pada kertas art paper adalah sekitar 15-20% di titik 50%. Untuk kertas koran sekitar 30% di titik 50%. Biasanya dot gain paling besar terjadi pada bagian middle tone. Penyebab terjadinya secara mekanis adalah ketika sebuah titik atau gambar yang dicetak dipindahkan dari satu permukaan ke permukaan yang lain. Beberapa tekanan harus diterapkan untuk dapat melakukan transfer. Tekanan tersebut yang dapat kemudian menjepit partikel tinta hingga terjadi pembesaran ukuran dot. Dari banyaknya faktor, kontributor utama dalam pembentukan dot gain ini adalah tinta. Hal ini juga ada hubungannya dengan viskositas pada tinta yang merupakan sifat alir. Diketahui bahwa ketika viskositas tinta meningkat, dot gain akan berkurang. Karena ketika tinta terlalu encer, area penyebaran tinta menjadi lebih lebar karena tekanan yang terjadi. Akibat terjadinya dot gain yang terlalu besar akan mengakibatkan gambar menjadi lebih gelap. Penambahan tinta yang melebihi standar density juga penyebabnya pembesaran dot gain. Faktor-faktor penyebab terjadinya dot gain antara lain density terlalu rendah, viskositas tinta terlalu rendah sehingga dapat melebar dari titik raster, tekanan ketika transfer tinta terlalu besar sehingga roll dapat menekan ukuran raster menjadi lebih besar. Kertas yang tidak di-coating dapat menyerap lebih banyak tinta sehingga dapat menyebabkan dot gain. Blanket terlalu empuk sehingga menyerap lebih banyak tinta. Air pembasah tidak cukup untuk menolak tinta pada bagian non-innek. Terlalu banyak tinta pada bak tinta. Terlalu banyak menggunakan bahan aditif pada tinta seperti pengencer atau penguraian sehingga mengurangi kohensi tinta. Kualitas blanket menurun, terjadi penumpukan tinta karena tidak dibersihkan. Raster image pada plat tidak tajam, kehalusan permukaan kertas yang kurang baik, penyetelan tinta dan roll air yang kurang baik, dan pembuatan plat cetak yang kurang baik. Cara mengatasinya, ganti tinta cetak dengan tinta yang high density, ganti kertas yang memiliki kehalusan permukaan yang memadai, ganti plat cetak baru atau buat plat baru dan pastikan plat cetak dalam keadaan baik. Sesuaikan tekanan cetak dan sesuaikan tekanan roll tinta dan roll air. Dalam proses cetak offset, dot gain tidak dapat dihindari. Karena dalam cetak offset menggunakan impresi atau tekanan yang menyebabkan dot pada cetakan membesar. Mengatur tekanan roll plat, roll blanket, dan roll penekan dengan tepat. Konsultasi dengan manufaktur tinta cetak untuk ukuran kekentalan yang lebih tinggi. Membersihkan blanket untuk mengurangi plat atau penumpukan tinta karena proses cetak sebelumnya.
Koordinasi dengan plat maker pada bagian prepress untuk mengatur ketajaman titik raster. Bagian image dan non-image mengatur kualitas air pembasah dan mengurangi pemberian tinta pada bak tinta. Pitching atau cabutan pada kertas, salah satu masalah dalam proses cetak yang terjadi ketika tinta dialihkan ke bahan cetak dan mengenai permukaan kertas. Pada saat ini ada sebagian partikel kertas yang ikut terbawa sewaktu tinta melepaskan diri dari permukaan kertas. Penyebabnya, kertas dengan serat pendek, kertas memiliki daya cabut yang rendah, lemahnya bahan perekat, viskositas tinta cetak, kecepatan mesin cetak, kelembaban udara, kadar air pada kertas. Dalam cetak offset, pitching seringkali terjadi karena dalam cetak offset menggunakan tinta dengan viskositas tinta yang tinggi. Maka daya lekat tinta harus dikurangi. Tetapi pengurangan daya lekat tinta juga dapat berpengaruh pada sifat alir tinta yang akan berubah dan akan menyebabkan permasalahan baru, yaitu dot gain. Cara mengatasinya, agar mengurangi resiko kesalahan cetak, sebaiknya lakukan cetak coba terlebih dahulu dengan jumlah yang lebih sedikit daripada oplah. Jika sudah yakin tidak ada kesalahan, barulah dilakukan cetak massal. Untuk pitching sendiri harus memperhatikan ganti kertas dengan jenis yang lebih tahan cabut, kurangi penggunaan air pembasah sewaktu mencetak, atur tekanan cetak yang tepat, tambahkan kompon 2-5% untuk menurunkan kekentalan tinta. Ganti tinta dengan kekentalan yang lebih rendah, dan untuk mencegah tinta kering, semprotkan tinta dengan antioksida. Jika produk sudah terjadi, maka SOP atau prosedur cetak harus diulangi dari awal dan juga melapor terlebih dahulu ke pengolah atau lab atau bengkel setelahnya. Yang harus diperhatikan untuk cetak selanjutnya adalah pastikan telah menggunakan kertas yang lebih tahan cabut dan menggunakan tinta dengan kekentalan rendah serta mengatur tekanan cetak yang tepat. Apa itu set-off? Set-off itu terjadi ketika tinta menjiplak ke bagian sisi kertas yang lain atau mengenai permukaan cetak. Penyebab terjadinya set-off yang pertama itu ada pada kertas, yaitu pada kertas coated, karena pori-pori kertas tertutup oleh lapisan coating dan tidak menyerap ke dalam pori-pori kertas. Lalu kertas tidak memiliki daya serap yang baik. Adapun permukaan kertas yaitu licin. Penyebab set-off yang kedua yaitu pemberian tinta yang berlebihan. Lalu yang ketiga, kecepatan mesin terlalu cepat. Penyebab set-off yang keempat yaitu karena dampeningnya tidak cocok dan tidak sesuai. Itu dapat berakibat menghambat pengeringan tinta. Untuk cara mengatasi set-off, yang pertama itu mencoba cetak di kertas lain, contohnya kertas uncoated. Yang kedua, tambahkan 1-2% pengeringan pada tinta. Lalu tambahkan juga 1-2% anti set-off kompon pada tinta. Yang ketiga, jaga agar kecepatan stabil. Yang keempat, cetak dengan tinta setipis mungkin agar mengering tinta lebih cepat. Lalu yang kelima, cek air pembasah. Backing trapping. Apa itu backing trapping? Backing trapping itu tinta dari unit sebelumnya terbawa ke unit berikutnya. Kadangkala terkontaminasi tinta masuk air pembasah. Untuk penyebab backing trapping yaitu tinta terlalu tebal di unit sebelumnya, lalu tinta dari unit sebelumnya itu pindah ke unit yang selanjutnya. Yang kedua, blanket tidak melepaskan tinta dengan baik. Yang ketiga, urutan tinta yang mempengaruhi kepada kelengketan tinta. Untuk cara mengatasi backing trapping, yang pertama itu ganti dengan blanket yang cocok. Yang kedua, jalankan cetakan penuh di unit terakhir.
Lalu yang ketiga, ganti urutan unit percetakan jika diharuskan untuk mengganti. Ketiga. Yang kesembilan, ada tinting. Tinting adalah tinta yang teremisi masuk ke dalam sistem tangki air pembasah. Tinta berada di atas permukaan plat melalui air pembasah. Tinting dapat dengan mudah dibersihkan dari silinder plat. Lalu, apa saja penyebab terjadinya tinting? Penyebab utamanya adalah tekanan antara silinder plat dan silinder blanket berlebihan. Hal ini bisa terjadi jika kertas packing yang digunakan terlalu berlebihan. Lalu ada juga faktor penyebab lainnya, diantaranya penggunaan cahaya yang salah, lalu kekenyalan roll yang kurang baik dan tidak sesuai dengan settingan. Ada juga tinta yang terlalu lembek, dan yang terakhir suhu air pembasah di bak air yang terlalu tinggi. Dari sekian pemaparan tentang penyebabnya, dan ada juga cara mengatasinya, yaitu antara lain yang pertama ada periksa dan perbaiki air pembasah. Yang kedua, gunakan roll yang tepat dan lihat ulang settingan. Yang ketiga, ada cuci mesin di setiap unitnya dan gunakan air panas untuk menyudahinya. Lalu yang terakhir atau yang keempat, periksa dan set ulang semuanya. Untuk pemaparan tentang materi kita yang terakhir atau yang ke-10, yaitu ada montling. Montling adalah area cetak penuh atau blok terlihat berkerikil, butiran atau bintik. Dan penyebab utama dari terjadinya montling adalah tidak seimbangnya kadar tinta dan larutan pembasah yang digunakan. Ada juga faktor penyebab lainnya, yang antara lain yang pertama ada terlalu banyak air yang digunakan, tinta menjadi teremisi. Yang kedua, terlalu banyak air di unit sebelumnya, air tertinggal di permukaan kertas. Dan yang ketiga, permukaan kertas yang terlalu lembut. Ada yang keempat, kelebihan tekanan cetak. Dan yang kelima, blanket yang terlalu keras. Oke, dari kurang lebih ada 5 penyebab lainnya dan 1 penyebab utama. Ada cara mengatasinya untuk hal-hal yang terjadi tersebut. Yang pertama ada kurangi pemakaian air, tinta dan air harus seimbang atau balance. Dan yang kedua, kurangi pemakaian air di unit sebelumnya. Yang ketiga, kurangi tekanan sesuai dengan spesifikasi mesin. Yang keempat atau yang terakhir, gunakan blanket yang lebih lunak.